warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok manajemen praktek kerja praktek. Nama saya Rizky Alamsyah. Saya Nurha Bajia. Saya Muhammad Yahya Hamdani. Adrian Eduardo Yusuf. Di sini kami akan menjelaskan tentang fitur-fitur di program manajemen kerja praktek. Halaman tampilan awal di sini ada beberapa menu, yaitu dari beranda, agenda, industri, monitoring, dan login. Login pertama kita akan masuk ke admin dulu. Masukkan username sama passwordnya. Di tampilan awal di dashboardnya akan menjelaskan tentang nama kampus, nama dekan, dan beberapa mahasiswa dan pembimbing. Di menu master data di bagian data admin di sini akan membuat akun admin untuk program manajemen kerja praktek. Di sini kita bisa mengedit dan menghapus beberapa akunnya. Di menu data prodinya di sini akan memasukkan nama prodi dari kampus tersebut dan bisa diedit dan juga bisa ditambah. Di menu data kelasnya sama seperti data prodi, dapat ditambah dan dapat diedit sama dihapus juga. Di sini akan memasukkan mahasiswa akan meminta terlebih dahulu kepada admin untuk memasukkan NIM, username, nama mahasiswanya sama kelas dan prodinya. Di admin di bagian data industri di sini disediakan dari berbagai manajemen bidang. Contohnya di salah satunya adalah informatika, dan ini bisa ditambah. Di sini juga akan membantu untuk memasukkan data pembimbing dari NIP, nama pembimbing, sama tipenya dari pembimbing lapangan atau industri atau pembimbing kampus. Di sini juga ada menu atau fitur dari pindah kelas. Misalnya ada mahasiswa ingin pindah kelas. Lalu di menu kedua yaitu penempatan. Penempatan kerja praktik ini bisa dilakukan dengan cara atur manual, permohonan, data tempatan. Di admin juga bisa menerima atau menolaknya. Monitoring terdiri dari aspek penilaian, data input presensi, rekap presensi, jurnal harian ini absensinya, rekap hasil dari rekap jurnal harian, laporan akhir, hasil laporan akhirnya, sama rekap penilaian. Di sini juga menyediakan beberapa agenda, yaitu dari berita harian, tips prakerin, sama pengumuman prakerin untuk pendaftaran prakerin atau kerja praktik di kampus. Di sini juga dapat menambahkan beberapa agenda yang dilakukan oleh kampus. Di bagian laporan juga terdiri dari berbagai, yaitu dari laporan data mahasiswa, seluruh laporannya, dari laporan data pembimbing, penempatan
penempatan dan nilai setiap mahasiswa dan setiap kelas dan setiap nilai per industri atau per perusahaan. Di surat pengantar badan surat ini bagi yang ingin memohonkan prakerin di membuatkan surat pengantar pada perusahaan. Lalu di sini ada pencetakan surat di pengaturan fitur untuk menampilkan beberapa banner seperti di beberapa keterangan, yaitu manfaat, tips prakerin, sama logo. Di sini pengaturan kampusnya, nama identitas dari kampusnya yaitu nama instansi, nama aplikasinya, kepala sekolah atau rektor, email, nomor HP, sama sertifikat. Di sini juga disediakan setting. Di sini dapat memilih guru pembimbingnya siapa, dan tentu juga ada fitur logout. Lalu setelah di login admin atau menu adminnya, di sini penjelasan akun pembimbing yang akan dijelaskan teman saya, Mas Adrian. Monggo Mas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikut adalah halaman untuk pembimbing. Di sini masukkan password Joko. Kita langsung masuk saja. Nah, berikut adalah tampilan dari dashboard untuk pembimbing. Nah, di sini ada nama kampus, ada dekan, mahasiswa pembimbing, dan industri pembimbing, dan ada berstatus sebagai pembimbing kampus. Untuk berikutnya ada master data. Di sini ada terdua bagian, yaitu industri dengan bimbingan. Yang pertama kita klik ke industri saja. Nah, untuk halaman pada industri, di sini ada data industri yang Anda bimbing. Dan di sini untuk tema bimbingan, yaitu ada data bimbing. Di sini bisa pilih industri atau instansi yang Anda bimbing. Untuk menu pada presensi, yaitu ada dua, yaitu ada approval presensi dan rekap presensi. Kita klik saja. Berikut adalah tampilan pada approval absensi.
Di sini terdapat nama industri dan untuk memilih tanggalnya. Sekarang ke halaman representasi. Di sini dapat ada nama industri, dari tanggal sampai tanggal. Kemudian bisa langsung klik saja. Berikut untuk jurnal harian. Di sini ada dua halaman, yaitu approval jurnal dan recap jurnal. Untuk recap jurnal, di sini ada nama industri, bisa pilih, dan di sini ada pilihan tanggal, kemudian lihat, kemudian klik saja. Berikut halaman recap jurnalnya. Di sini ada nama industri dan tanggalnya sampai tanggal. Berikut adalah halaman laporan akhir. Di sini nama industri dan nanti bisa diklik. Berikut untuk halaman penilaian. Di sini ada nama industri dan di sini ada halaman setting. Ini chat admin. Nah, di sini bisa mengetikkan tulisan pesan admin dan upload file. Kemudian bisa kirim saja. Untuk halaman pada chat pembimbing, di sini terdapat chattingan dengan pilih kontak. Untuk di chattingan, pilih kontak terlebih dahulu ya. Jadi bisa pilih guru pembimbingnya, kemudian bisa chat admin. Nah, di sini. Untuk chat pembimbing, di sini ada di sini terdapat halaman pada cetak surat pengantar. Di sini bisa pilih ya industri atau instansi, kemudian pilih filter atau resep. Di sini terdapat menu setting dan berikut adalah halamannya. Ini ketik name, nama, username, dan password. Jadi jika ingin coba bisa langsung update. Berikut adalah menu keluarnya. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan. Untuk pembimbingan sudah selesai. Untuk klik menu keluar. Di sini saya akan login sebagai mahasiswa. Passwordnya untuk penambahan robot ini sesuai yang ada di sini, 4+2 hasilnya. Nah,
coba login. Oke, masuk. Tampilan awal kita disediain, ditunjukkan ada kampus, ada dekan, ada pilih industri. Di sini industrinya cuma ada satu, nama dekan ya ini. Di pembimbing industri ada Pak Jaka sama pembimbingnya Joko. Ini profil saya yang sudah dimasukkan dari admin tadi. Ada keahlian, ada jurnal. Jadi di tampilan awal kita itu informasi dari prakerin yang sudah kita ajukan. Lalu di sini ada fitur penempatan. Nah, ini yang sudah saya ajukan permohonan dari fakultas dan ini saya sudah berhasil untuk pengajuan. Lalu ada fitur presensi. Nah, presensi dari industri yang sudah saya ajukan. Coba kita lihat. Tanggal sekarang status absen, belum absen karena saya belum melakukan absensi sama sekali ya. Masih kosong. Lanjut ke fitur jurnal. Akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Heba. Monggo. Ya, jurnal itu kita melihat pada pilihan industri, pilih industri, terus lihat sini akan menampilkan jenis kegiatan, tulis jenis kegiatan Anda yang dilakukan di instansi tersebut. Terus ada tabel di bawahnya ada nomor, tanggal, status, dan aksi. Selanjutnya laporan kita pilih lagi industri, kemudian klik lihat. Di sini masukkan judul, keterangan, terus masukkan file, terus kumpulkan. Selanjutnya logout. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.